Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ya, ini Bung Rocky, ternyata Anda ini sedang ada di Istanbul ya. Ini poster dari Anda mau mengasih ceramah dengan anak-anak mahasiswa Indonesia di sana udah beredar luas nih. Saya banyak ditanya-tanya ini. Iya, saya udah menghindar, tapi Mm-mm. ya udahlah kita ngaku aja. Saya lagi di Istanbul dan ada Mm-mm. seminar dengan teman-teman di Turki dan Mm. temanya bagus betul, karena itu saya datang tuh, yaitu intelektual dan tanggung jawab terhadap kebebasan, atau bisa dibalik juga, kebebasan dan tanggung jawab intelektual. Ini satu seminar yang saya kira bagus betul, diinisiasi oleh Mm. anak-anak muda mahasiswa di Istanbul, beberapa dosen juga, yang menunjukkan betapa mereka prihatin dengan keadaan Indonesia, tapi mau dihubungkan dengan cara berpikir yang lebih filosofis. Jadi saya senang saya ada di Istanbul, dan nanti beberapa jam lagi saya kasih ceramah di situ. Yes, Terima oke. kasih teman-teman di Istanbul. Ya, nanti mudah-mudahan kita bisa juga putarkan ya ceramah Anda di Istanbul itu di Rocky Gerung Official ya. Tunggu saja ya kabar berikutnya gitu Ya, ya. Oke. Bung Rocky ini lagi sangat heboh ya. Saya kira di Indonesia ini tentang pernyataan Pak Luhut yang pemerintah sedang merencanakan untuk menaikkan pajak sepeda motor ya. Sepeda motor yang berbahan bakar bensin gitu ya. Dengan alasan untuk mendorong supaya konversi ke mobil ke sepeda motor listrik itu segera terjadi, dan juga alasannya untuk mengurangi polusi yang terjadi di DKI Jakarta. Tapi orang kemudian kalau mencium lagi ini satu bahwa kok tega banget dalam situasi begini pemerintah itu semakin membebani rakyatnya, karena sepeda motor ini kan pasti rakyat kecil, tukang ojek dan sebagainya begitu ya Bung Rocky, pedagang-pedagang yang ke pasar belanja ke pasar pakai sepeda motor biasa. Yang kedua ini juga orang melihat apakah ini ada kaitannya dengan semacam moral hazard, karena banyak kita tahu bahwa bisnis motor listrik itu yang selama ini kan ya yang punya bisnisnya sekitar istana, dan kemarin gagal konversinya gitu. ya agak konyol kalau argumennya untuk mengurangi emisi polusi di Jakarta. Padahal kita tahu bahwa sumber polusi itu dimulai dari penggalian pertama sumber daya listrik itu, yaitu pabrik-pabrik ekstraktif nikel, terutama di Halmahera. Saya baru baca laporan dari Hmm. peneliti-peneliti asing itu yang berpusat di Amerika, bahwa di Halmahera itu ada 5.000 hektar hutan dibabat, hutan Hmm. tropis, dan itu artinya melepaskan gas rumah kaca, dan itu sumber polusi itu. Hmm. Jadi 5.000 hektar dibabat untuk bikin pabrik nikel, dan kalau kita hitung ongkos human rights-nya juga gila-gilaan. Itu pagi-pagi aparat udah menteror rakyat supaya menjual tanahnya tuh. Hmm. Begitu dijual, pembangkit pabrik-pabrik nikel itu harus beroperasi dengan memanfaatkan batu bara. Itu juga udah polusi itu. Hmm. Jadi nggak ada jalan cerita kalau kita mau uji secara environmental, secara ekologi, bahwa motor listrik itu mengurangi emisi karbon, mengurangi polusi, justru menambah polusi karena sumbernya itu adalah Hmm. kerusakan lingkungan di hulu. Jadi dari hulu sebetulnya Hmm. Hmm. polusi udah terjadi. Hmm. Apalagi kalau kita hitung ini persaingan sebetulnya di antara mereka yang berupaya untuk menguasai baterai listrik ini kan, lewat Hmm. industri nikel. Jadi sekali lagi jangan dibohongi. Kalau mau jujur, buka data tentang kerusakan lingkungan akibat dari persaingan industri baterai nikel ini. Ya, ya. Nah, oke, itu satu hal ya soal lingkungan ya, Bung Rocky. Tapi hal yang lain ya, ini bagaimana betapa teganya gitu pemerintah itu makin membebani masa rakyat sendiri. Padahal kan kehidupan sekarang mereka sangat berat. Ya itu ongkosnya kemudian bertambah. Hmm. Mereka yang berupaya untuk menghemat motor yang masih dicicil terpaksa mesti bayar pajak tinggi itu karena Hmm. dianggap itu lingkungan rusak karena bensin segala macam tuh. Hmm. Kita mengerti bagaimana kesulitan-kesulitan dari tukang ojek atau guru yang nyambi jadi ojol itu, Hmm. harus berkejaran di pagi hari dapat tambahan sedikit 200-300 ribu, ngais-ngais keuntungan, dan mesti dipajaki lagi kan. Jadi demi keuntungan oligarki yang menguasai industri-industri yang disebut industri mutakhir ini, walaupun kita tahu bahwa nikel kita itu tinggal 10 tahun Hmm. umurnya tuh, maka bergerombolan mereka untuk mengeruk habis-habisan. Bukannya dihemat, tapi justru dieksploitasi. Karena berebut sisa-sisa keuntungan di era terakhir Presiden Jokowi. Kan ini sebetulnya semuanya adalah kepentingan bisnis yang berupaya untuk nyuri di ujung akhir kekuasaan Jokowi.
Dan itu yang kita anggap sebagai pelanggaran dua kali. Dia melanggar nasib lingkungan, dia juga membatalkan hak-hak rakyat untuk mencari nafkah dengan motor yang bahkan belum lunas itu, tapi pajaknya udah dinaikkan. Ya, ya. Kan kita ingat beberapa waktu yang lalu pemerintah itu memberi semacam insentif gitu ya untuk mereka yang mau mengkonversi dari bahan bensin ke listrik juga mendapat subsidi. Kemudian yang membeli motor listrik, sepeda motor listrik juga dapat subsidi juga. Tapi kan gagal pada waktu itu dan orang kemudian tahu bahwa loh ini waktu itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membuat motor listrik ini dan semua itu terkait dengan para penguasa yang sekarang ada di lingkaran Pak Jokowi gitu. Jangan-jangan ini gara-gara stok mereka ini belum terjual, jadi rakyat dipaksa supaya migrasi dengan pajak yang mahal tadi gitu. Ya itu artinya itu dipaksa orang untuk pindah seolah-olah itu bersih energinya, tetapi dengan beban sosial yang tinggi itu, dengan tekanan pada hak rakyat untuk mencari nafkah lewat motor yang belum pakai listrik kan. Nah kalau mau jujur atau mau ikuti cara-cara beradab, ya pemerintah ganti mesinnya itu pakai mesin listrik itu, jangan beban dengan pajak kan. Kan pemerintah yang memberi dorongan supaya beramai-ramai beli motor segala macam tuh. Nah sekarang kalau dia mau ganti energinya, dia mesti bertanggung jawab bahwa dia pemerintah ganti motornya, paling nggak mestinya dia ganti dengan mesin motor listrik tuh. Jadi siapkan secara gratis mesin motor listrik, jangan pakai cara yang dua kali merugikan. Udah energinya kotor, si pemilik motor juga masih dibebani dengan keinginan negara untuk merampok melalui sistem peningkatan pajaknya kan. Jadi itu yang kita sebut sebagai persaingan di antara oligarki energi nikel ini. Yang kena beban adalah mak-mak yang setiap hari pasti biaya Gojeknya akan naik karena pajak motor Gojeknya naik itu, dan biaya untuk nyari penumpang juga berkurang karena pasti akan lebih mahal ongkos untuk per kilometer kan. Jadi kalau hitungan ekonomi betul-betul negara ini memeras doang tuh. Dia nggak punya cara lain, nggak punya alternatif yang kreatif untuk menghidupi rakyat kecil selain justru memeras. Jadi saya kira ini satu paket lagi dengan ketidakmampuan Jokowi untuk membaca bahwa fungsi dari energi itu harusnya tidak merusak lingkungan dan tidak merusak hak asasi para pemotor ini. Jadi hal-hal itu yang memang gagal, memang nggak mampu berpikir, jadi mau diapain? Nah ini memang kata Pak Luhut ini masih akan diusulkan kepada Presiden Jokowi. Tapi kalau Pak Luhut yang ngomong diusulkan itu ya artinya sebenarnya ini akan segera diumumkan gitu. Kecuali penolakan sangat sangat keras ya. Tapi yang saya agak terheran-heran adalah ketika Pak Luhut menyatakan argumennya bahwa nanti pajak yang tinggi dari para pemilik sepeda motor itu bisa digunakan untuk mensubsidi LRT, penumpang LRT dan kereta cepat. LRT oke lah, kalau tiba-tiba ke kereta cepat ini, waduh, jadi gimana masuk akalnya di sini? Itu Kang ojek mensubsidi orang kaya untuk naik kereta cepat. Itu Ya, Pancasilais betul kan? ya, ya, Jadi ya, ya. hal-hal yang sederhana. Kan kita tahu pajak itu fungsinya untuk mensubsidi orang kecil. Ini bagaimana orang kecil mensubsidi orang besar, orang kaya itu akalnya dari mana? Jadi kita bayangkan misalnya tidak masuk akalan seluruh sistem perpajakan kita tuh. Jadi pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Kan nggak ada orang yang mau dipajaki. Tapi oke lah, karena dia untuk mempertahankan peradaban, oke, kebiadaban itu kita iyain lah, pajakin gue. Tetapi bukan dibalik buat orang kecil yang membiayai orang besar. Yang mestinya marah itu orang besar karena mesti biayai orang kecil. Nah sekarang terbalik tuh. Gojek ini atau mereka yang punya aktivitas bekerja dari luar kota, parkir di stasiun kereta Cikampek untuk nyampe ke Gambir, balik lagi ke situ tuh. Dan itu yang mereka yang akan mensubsidi orang yang akan naik kereta cepat dari Jakarta ke Bandung kan. Kan ini absurd betul-betul tuh. Itu betul-betul pemerintah nggak punya kapasitas berpikir. Ya, ya, ya. Nah, ini saya membayangkan kan ini kalau ini kelihatannya bukan semata-mata untuk menggenjot rasio pajak ya, Bung Rocky. Ini betul-betul ada upaya dari oligarki yang selama ini motor-motor yang sudah terlanjur mereka produksi nggak laku gitu ya. Jadi harus dipaksakan dengan regulasi semacam ini gitu. Ini pemerasan yang ini kalau negara beradab udah lama jatuh Perdana Menteri. Ini hal begini ini dengan mudah dibuka. Kalau di Eropa udah selesai itu Perdana Menteri ketahuan bohongnya kan. Jadi sebetulnya
udah selesai seluruh kebanggaan kita untuk percaya pada seluruh argumen Jokowi atau argumen dari menteri-menteri yang berupaya untuk menipu melalui politik energi. Politik energi kita itu adalah alasan, sekedar alasan untuk merampok hak rakyat. Kira-kira itu aja kan. Dan kalau itu nggak kita selesaikan melalui pemilu 2024, ini akan berlanjut kan. Jadi semua desain buruk yang ingin memeras rakyat itu udah kita baca dari awal, atau dengan mudah kita baca dari awal. Nah, bagian-bagian ini saya kira yang ya juga harus jadi pelajaran pada kayak Sri Mulyani yang masih segan untuk mundur, padahal sebetulnya udah eranya tuh, karena masih nunggu momentum. Ini momentum yang benar. Dia mesti pelajari bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi di era Jokowi itu membebani rakyat. Dan Sri Mulyani harus bersuara. Bu, ini nggak benar dong. Sebagai orang yang dididik untuk penghematan segala macam, politik austerity di dalam kebijakan ekonomi, dia tahu bahwa ini adalah penghinaan. Dan terutama yang akan jadi beban adalah mak-mak yang setiap hari naik motor Gojek hanya sekedar untuk pergi ke pasar tradisional kan. Sebagai orang yang pernah mendesain satu kebijakan yang pro gender, Sri Mulyani bertanggung jawab juga. Kalau dia diam itu artinya dia setuju dengan perampokan ini kan. Ya, ya, ya. Ini atau jangan-jangan seperti yang Anda tadi sebutkan ini, mereka seperti bekerjaran. Mereka tahu bahwa rezim Jokowi ini pemerintahnya akan berakhir dan kemungkinan rezim selanjutnya juga tidak terwujud gitu. Apalagi ada ancaman pemakzulan, mumpung itu belum terjadi ya mereka cepat-cepat buat aturan yang baru gitu. Masih ada waktu lah kira-kira gitu yang bisa mereka keruk di menjelang akhir-akhir masa jabatan Jokowi. Itu yang terjadi memang tuh. Jadi kan masih ada mungkin dua tanda tangan sakti Jokowi, regulasinya diloloskan lagi, dia punya kesempatan kan Jokowi masih sampai Oktober. Jadi sampai Oktober ngerampok sumber daya kita tuh, neken rakyat, peres pajak lewat rakyat untuk subsidi IKN, subsidi kereta cepat, mensubsidi semua hal yang buruk di dalam era Jokowi. Kan semua hal yang buruk itu ditampilkan justru dengan arogansi Jokowi. Nah, kita pahami itu dan kita ingin supaya ini semua selesai dengan memaksulkan Jokowi. Karena caranya cuma dengan memaksulkan Jokowi, seluruh cewek-cewek atau sisa cewek-cewek yang sedang diintai oleh oligarki melalui kebijakan yang masih mungkin bisa dikeluarkan lewat kantong Jokowi, itu kita batalkan. Jadi sekali lagi memang masuk akal kalau anak-anak muda dan tokoh-tokoh masyarakat, kaum kampus mulai mendesain usulan-usulan yang masuk akal untuk membatalkan Jokowi. Jadi kalau kita tanya apa sebetulnya jalan keluarnya, ya maksudkan Jokowi aja kan. Kan kita pusing untuk nego lagi soal ya batalin dong cara memajaki motor yang hanya dimiliki oleh rakyat kecil. Nggak mungkin itu karena ini udah diniatkan. Jadi kalau Pak Luhut bilang ya nanti akan dialihkan subsidinya, ya itu alasan juga yang nggak masuk akal. Jadi kesempatan ini adalah kesempatan yang sempurna bagi rakyat untuk mengatakan enough is enough. Cukup Pak Jokowi, Anda curangi kami tiap hari itu. Ya, 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 ya. Ini orang yang harusnya disubsidi sekarang malah harus diminta untuk mensubsidi. Ini memang udah kita nggak bisa, akal sehat kita nggak bisa mencerna semuanya itu ya, saya kira Bung Rocky. Dan ya itu tadi jalan keluarnya, apalagi kalau bukan bahwa rezim ini, bukan Jokowinya saja ya, rezim dari Jokowi ini harus diakhiri gitu ya. Iya itu, dan lebih aneh lagi kalau orang-orang semacam Sri Mulyani, Mahfud MD masih berupaya untuk siksa di tengah kekacauan ini kan. Jadi mereka akan tenggelam bersama dengan kedunguan Jokowi akhirnya kan. Ya, ya, Jadi ya. sebelum Jokowi dimaksulkan, lengserkan, mestinya ada tanda etik dari Sri Mulyani yang udah ditekan, dan sebetulnya secara logika Sri Mulyani mesti udah nggak di situ tuh. Walaupun ada impactnya nanti ekonomi Indonesia jatuh karena asuransi Indonesia di bidang ekonomi hanya melalui Sri Mulyani, financial global market akan meminta ketabahan Sri Mulyani. Tetapi secara etis Sri Mulyani itu berbahaya kalau dia nggak mundur dari situ. Dia akan merusak cara kita memandang ekonomi, cara kita memandang keadilan sosial lewat pajak. Jadi semua inti itu adalah mendorong sebetulnya teman-teman kita yang masih mampu untuk melihat dengan jernih bahwa ini adalah kerusakan total. Saya selalu menyebutkan dua orang aja, Mahfud dan Sri Mulyani itu karena cuma dua orang itu yang saya kenal masih punya simpanan energi etik lah. Pak Basuki mungkin makin lama juga makin sadar, tetapi selebihnya nggak ada yang sadar kecuali memang nanti dihukum oleh sejarah. Ya, 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 ya. Ini saya kira hukum besi sejarah ini sedang berlangsung ya, Bung Rocky. Jadi siapa yang eling dan waspada yang tidak akan tergilas oleh hukum besi sejarah ini.
Iya, artinya kita pindah pada wisdom, kebijakan-kebijakan lokal, dan memang pada akhirnya orang akan lihat bahwa tuntunan-tuntunan etik itu akan kembali memulihkan bangsa ini. Dan bangsa ini memang berkali-kali harus jatuh dulu dalam-dalam baru bisa tobat, kira-kira begitu. Ya, Jadi ya. udah kita pastikan aja kalau kesempatan-kesempatan yang disediakan hari ini untuk reformasi jilid 2 gagal dilakukan, ya udah terima aja nasib bahwa akan ada pengadilan jalanan, dan itu tidak mungkin dicegah itu karena cuma itu jalan keluarnya. Ya, 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 dan itu mengapa kita menyarankan pemakzulan itu untuk menghindari semuanya itu ya, Bung Rocky. Ya, justru itu pemakzulan itu jalan yang paling beradab untuk mencegah kerusuhan sosial. Kan Hmm, itu intinya kan. ya. Tapi sering dibalik, nanti ada kerusuhan sosial kalau dimaksulkan. Bukan, justru setelah dimaksulkan tidak mungkin terjadi kerusuhan sosial. Karena ini Hmm, kan proses beradab di DPR. Dan hmm. ya dicari cara supaya politisi itu mengerti bahwa ini jalan yang disediakan oleh konstitusi. Kalau nggak mau pakai jalan konstitusi ya akan pakai kekuatan ekstra parlementer. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% ya Ya. buat kita ya. Oke, thank you.